Saudara-saudara yang terkasih, selamat menikmati berita kebenaran dari studi Kitab Injil. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, siapakah wanita Isabel yang dimaksud di dalam kitab Wahyu atau Gilyahna pasal 2 ayat 20 itu? Ayatnya akan saya bacakan dari ayat 18 sampai dengan 20. Demikian saudara-saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, putra Elohim, yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga, yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahanmu, dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih daripada yang pertama. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Isabel menyebut dirinya sendiri seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memahami tentang wanita Isabel ini, kita akan melihat dulu siapakah wanita Isabel yang pernah ada di dalam kisah sejarah kitab suci. Kita mundur ke beberapa waktu yang lalu, yaitu sekitar tahun 800 sampai 900 sebelum Masehi. Jadi sangat jauh dengan kejadian dalam kitab Wahyu ini. Di dalam kitab 2 Raja 9 ayat 22, 23 sampai 37, 1 Raja 16 ayat 30, 32, 1 Raja 19 ayat 2, di situ ada diceritakan tentang kisah-kisah tentang wanita Isabel. Saudara-saudara, pada saat raja ketiga dari kerajaan Israel yang bernama Raja Ahab, disebutkan bahwa Raja Ahab ini adalah raja yang sangat jahat di mata Tuhan, lebih jahat dari raja-raja generasi sebelumnya. Dia mengambil istri yang bernama Isabel. Siapakah Isabel ini? Isabel yang menjadi permaisuri Raja Ahab kerajaan Israel ini adalah seorang yang berasal dari daerah Sidon, dan dia beribadah kepada dewa Baal dan dewa Asyera. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah dia menjadi permaisuri Raja Ahab, maka perilakunya bisa terlihat. Beberapa yang dapat kita temukan dari kitab suci adalah dia seorang yang banyak mempunyai ilmu-ilmu sihir, dan banyak orang menyebut dia seorang penyihir. Kemudian sangat jahat dan kejam, sering mengambil alih kekuasaan suaminya sebagai raja. Contohnya, saudara-saudara, ketika Raja Ahab mau mengambil kebun anggur milik Nabot, tapi gagal, dia marah besar. Kemudian menceritakan kepada Isabel, istrinya ini. Maka Isabel mengambil kekuasaan raja. Dia mengambil keputusan. Kemudian dia bertindak dengan cepat, menulis surat kepada pemimpin negeri bawahannya, wilayahnya. Kemudian dengan memfitnah Nabot ini, maka secara singkat Nabot ini terbunuh. Kemudian yang kedua, ketika Raja Ahab melihat Nabi Elia ini sungguh-sungguh menyembah Yahweh Elohim, kemudian dia betul-betul melihat kelemahan, kekalahan nabi-nabi Baal yang disembah oleh Ahab dan Isabel ini. Kemudian Elia membunuh ratusan nabi-nabi Baal. Maka
Ahab menceritakan kepada Isabel dan Isabel mengambil alih kekuasaan. Dia menulis surat ancaman ditujukan kepada Nabi Elia ini untuk membunuhnya. Perilaku selanjutnya adalah dia suka mengutuk, mengancam siapa saja termasuk bawahannya. Dan mendesak Raja Ahab ini untuk membiarkan rakyatnya ini melakukan percabulan. Kemudian rakyat dibebaskan makan makanan apa saja, termasuk makan bekas penyembahan berhala. Dan tidak heran saudara, karena mereka sendiri juga menyembah berhala. Dan wanita Isabel ini sangat terkenal jahatnya. Kemudian dia juga melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan sebagai wanita Israel, yaitu dia selalu mengupayakan inisiatif-inisiatif, opini-opini, ide-ide kepada Raja Ahab ini, dan Raja Ahab menurut saja untuk melakukannya. Contohnya ketika Isabel karena beribadah kepada dewa Baal dan Asyera, maka Raja Ahab ini tunduk kepada Isabel, membangunkan tempat-tempat pemujaan, membuatkan patung-patung dewa Baal dan dewa Asyera ini. Jadi saudara, inilah wanita Isabel yang pernah ada di dalam kitab suci. Nah sekarang saudara, di dalam kitab Wahyu itu disebutkan ada wanita Isabel. Nah, jemaat di Tiatira ini ditegur oleh Tuhan. Semua pelayanan, imannya, kasihnya sudah bagus. Kesetiaannya, jerih payahnya juga bagus untuk pelayanan. Tapi ada satu hal, kelompok jemaat Tiatira ini mengizinkan seorang wanita yang bernama Isabel, wanita Isabel, ya, itu mengajar dan memberikan pengarahan-pengarahan, mengambil keputusan-keputusan penting untuk dilakukan hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ada saat itu. Wanita Isabel di dalam kitab Wahyu ini menganggap dirinya, menyatakan diri sebagai nabiah, tapi bukan nabiah yang ditunjuk oleh Tuhan, tapi nabiah oleh dirinya sendiri. Ini dibiarkan dalam kelompok jemaat atau istilah umumnya gereja atau persekutuan-persekutuan doa mengajar. Dan wanita Isabel ini punya sifat, perilaku dan pemikiran-pemikiran yang hampir sama, bahkan mirip dengan wanita Isabel yang ada di dalam kisah jauh sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, seperti wanita permaisuri Raja Ahab Israel ini. Ini hampir sama saudara. Wanita Isabel adalah seorang wanita yang memang bertujuan untuk menyesatkan jemaat Tuhan. Dan dikatakan ini menyesatkan hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan disesatkan. Jadi sasaran wanita Isabel ini bukan jemaatnya, saudara, bukan orang awam, tapi hamba-hamba Tuhan dulu yang mengajar, yang melayani hal-hal yang lain, diakonia dan seterusnya. Ini diisi dulu hal-hal yang menyesatkan, hal yang menyimpang dari firman Tuhan, supaya dia juga mengajarkan kepada jemaat. Nah, ini lebih efektif, dan ini yang dilakukan wanita Isabel di dalam kitab Wahyu ini. Nah, wanita Isabel ini saudara-saudara, sebenarnya di dalam zaman milenium ini adalah rohnya, saudara. Jadi wanita Isabel di dalam kitab Wahyu itu bukan wanita Isabel istrinya Raja Ahab pada pemerintahan ketiga kerajaan Israel, saudara. Memang namanya sama disebut. Tetapi mengapa Tuhan menyebut di dalam kitab Wahyu ini ada wanita Isabel? Ini terjadi di akhir zaman, saudara. Nah, ini berarti menunjuk pada rohnya Isabel pada zaman Israel dulu. Ini mengilhami atau mengambil wujud dalam diri wanita
yang bisa dikuasai, sehingga dia mengajarkan hal-hal, melakukan sikap perilaku yang sama seperti Isabel yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, yang bekerja di sini sebenarnya roh Isabel, sehingga mewujudkan. Jadi kalau kita lihat dalam kitab suci ini ada, saudara, ada satu garis begitu yang menghubungkan. Wanita Isabel sebagai istri Raja Ahab yang seperti saya katakan tadi, itu sebenarnya rohnya itu juga roh dari yang ada sebelumnya, saudara. Dikatakan Ratu Isabel ini menyembah dewa Baal dan Asyera. Siapakah dewa Baal dan Asyera itu? Kita mundur ya, jauh ke belakang zaman purba, saudara. Ketika ada muncul kerajaan pertama di dunia ini, namanya kerajaan Babel, didirikan oleh Nimrod. Dan Nimrod ini sangat gagah perkasa, kemudian mengambil permaisuri namanya Semiramis. Semiramis itu ibunya sendiri. Oleh karena itu dalam pemerintahannya, hampir semua ide-ide itu berasal dari Semiramis, istrinya ini. Sehingga Semiramis ini sangat terkenal, lebih terkenal dari Raja Nimrod. Dan pada perjalanan kisah-kisahnya dikatakan ketika Nimrod sudah meninggal, Semiramis semakin mencuat. Nah, Semiramis ini setelah memotong-motong tubuh Nimrod suaminya tadi, kemudian membuang ke 4 penjuru bumi ini, kemudian dia mengumumkan bahwa Nimrod ini yang mati itu sudah berinkarnasi di dalam diri Tamus anaknya. Dan Tamus anaknya itu diumumkan oleh Ratu Semiramis sebagai sang juru selamat, Mesias yang ditunggu-tunggu banyak bangsa. Inilah, saudara, yang disebut anti-Mesias, Mesias palsu di dalam dunia pagan. Kemudian Semiramis menyatakan dirinya sebagai Ratu Sorga. Dan apa yang dilakukan Semiramis ini, saudara, itu sama seperti saya katakan tadi, sangat kejam. Salah satu hasilnya adalah menciptakan hukuman salib. Itu adalah Ratu Semiramis. Nah, dalam masa-masa berikutnya, Semiramis selalu menekankan bahwa di Babel itu terbentuklah agama, namanya agama Nimrod, ya, agama Baal saat itu. Yang disembah adalah Nimrod. Dan Nimrod ini lebih jauh dikatakan sebagai dewa Baal, dewa matahari. Ini sebenarnya Raja Nimrod. Itu yang mengumumkan adalah Semiramis. Dan Semiramis menyatakan, akulah Ratu Sorga. Sehingga sangat terkenal. Karena sangat kejamnya, tiap orang tidak bisa mengelak. Dan semua orang takut, akhirnya menurut. Akhirnya dilanjutkan generasi ke generasi, sehingga Baal ini terkenal sebagai yang disembah. Bahkan berulang kali Bani Israel ini menyembah dewa Baal dan dewa Asyera. Berikutnya, saudara, mulailah pasangan terjadi. Dewa Baal, Nimrod, Dewi Semiramis menyatakan sebagai Dewi Asyera, Astarte, Ishtar. Ya, itu adalah nama-nama dari Dewi Semiramis. Dan roh Dewi Semiramis ini, saudara, Asyera yang disembah oleh Isabel, Ratu Israel itu menguasainya. Sehingga Ratu Isabel, istri Ahab tadi, adalah pewaris roh Semiramis yang sangat jahat, kejam, yang menyembah berhala. Kemudian selanjutnya, roh Isabel yang ada di Israel itu pada akhir zaman muncul di kitab Wahyu sebagai wanita Isabel. Apakah wanitanya namanya sama? Tidak, saudara, tapi rohnya yang menguasai. Sehingga Isabel ini adalah banyak hal yang terjadi. Oleh karena itu, apa yang terjadi di akhir zaman ini, saudara? Saudara bisa perhatikan dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah kelompok gereja, apakah kelompok persekutuan doa betul ada nabiah yang
ciptaan sendiri yang ciri-cirinya seperti wanita Isabel di dalam kitab Wahyu ini. Ini jelas-jelas melawan firman Tuhan, saudara. Karena tujuannya adalah di dalam hal banyak, untuk tujuan-tujuan di akhir zaman ini adalah, kalau dalam kitab Wahyu ditulis ada wanita Isabel, itu adalah roh Isabel, bagian dari setan atau roh jahat untuk menghancurkan ciptaan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia adalah penerus roh Dewi Semiramis atau Asyera. Tujuan roh Isabel itu menyesatkan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dengan pengajarannya yang sangat menarik. Tapi isi pengajarannya pada dasarnya melawan firman Tuhan. Kemudian dia membiarkan percabulan terjadi di dalam kelompok jemaat asal. Orang tersebut tetap setia beribadah dan kegiatan-kegiatan rohani lain, atau menguntungkan dengan dananya yang terus masuk di dalam kelompok itu. Mengizinkan jemaat berpoligami, mengizinkan perceraian, mengizinkan gay, lesbian, biseks, dan transgender. Bahkan kalau ada gay, lesbian mau nikah di gereja, diberkati di situ. Jadi inilah saudara-saudara salah satunya. Dan tentang makanan itu memberikan kebebasan makan semua jenis makanan, termasuk makanan bekas penyembahan berhala yang dilarang oleh Elohim, Tuhan Sang Pencipta. Jadi semua ini yang bertentangan dengan firman itu diajarkan. Nah, inilah yang terjadi di jemaat Tiatira. Mengapa diizinkan ada? Nah, sekarang pun saudara, coba kalau dia menarik, bahkan bisa menarik dana untuk gereja, untuk kegiatan-kegiatan rohani, tentunya diberi kebebasan. Kalau sudah terkenal, dia seolah-olah sebagai nabi ya. Jadi apa yang dikatakan meskipun bertentangan dengan firman Tuhan, diterima saja, bahkan dilakukan. Bahkan yang berbau berhala itu juga diterima saja. Karena apa? Dia sudah percaya orangnya, dan dia tertutup terhadap firman Tuhan, tidak mau melihat, menyelidiki firman Tuhan cocok enggak dengan yang diajarkan wanita Isabel itu. Tapi apa yang diajarkan diterima saja. Jadi ini saudara menunjukkan wanita Isabel di akhir zaman. Hati-hati. Dan ciri yang sangat menonjol adalah dia sering mengutuk, juga mengancam. Memang pengajarannya sangat menarik, wanita Isabel di akhir zaman ini. Tetapi ingat, ada hal yang sedikit menyelewengkan firman. Contohnya, kalau makan jenis persembahan berhala itu kan nggak boleh. Ya, di dalam kitab Kisah Rasul 15 ayat 29 itu jelas dilarang. Tapi di sini membebaskan. Kita kan sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi apa saja boleh. Jadi dengan dasar membacakan firman, dia mengupas yang lain, memperbolehkan yang dilarang Tuhan. Jadi jemaat yang tidak tahu, jemaat awan apalagi, itu ikut saja. Oh begini. Apalagi ajaran-ajaran yang dari kelompok lain yang berbau sihir seperti wanita Isabel tadi, kan penyihir banyak ilmunya. Itu juga sama, menyelipkan sihirnya, ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu hitam itu ke dalam pengajaran firman-Nya. Kemudian seolah-olah itu hal yang baru, yang dahsyat, pewahyuan dilakukan. Ini saudara, wanita Isabel di akhir zaman. Karena itu saudara, marilah kita membuka diri dan mau diterangi Roh Kudus. Baca renungkan kitab suci. Jangan hanya asal terima pengajaran wanita-wanita Isabel atau pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah, baik laki-laki atau perempuan. Cek dengan Roh Kudus, cek dengan kitab suci firman Tuhan. Dan saya percaya saat ini Roh Kudus melawat saudara, memperbarui dan memulihkan. Biarlah pengajaran ini menyingkapkan apa yang seharusnya kita harus berjaga-jaga, supaya kita tidak tersesat dan nama Tuhan dimuliakan. Diberkatilah saudara-saudara yang mendengar firman ini lewat video ini.
Berkat Tuhan membuat hidup saudara sehat, umur panjang, selamat, sukses. Dalam nama Yesus HaMasyiah, berkat Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Sibaot atas saudara. Amin.